Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali pada podcast Bilu, Bincang Pemilu, KPU tahun 2025 di ruang ngobrol santai, tapi bermakna tentang demokrasi dan partisipasi masyarakat. Bersama saya, Kristi Febrina, yang senang sekali berjumpa dengan teman pemilih yang akan membahas topik yang sangat penting. Tetap memilih di tengah bencana, suara yang tak boleh hilang, khususnya untuk wilayah Kota Binjai yang rentan bencana alam. Pada kesempatan kali ini telah hadir Bapak Arman Delisa Budi. Boleh dipanggil apa Pak? Pak Budi ya. Selaku Ketua dari Persatuan Wartawan Indonesia. Bapak Budi, terima kasih telah datang. Bagaimana perjalanan kemarin tadi Pak? Pak hujan ya? Ya lumayan gerimis. Gerimis manja lah. Dari jam berapa tadi Pak jalannya kemari? Jauh nggak? Ya 15 menit yang lalu lah. 15 menit yang lalu ya. Aman-aman aja ya Pak ya, lancar ya? Nggak. Insya Allah aman. Oke Pak, kita boleh tanya ya sedikit-sedikit ya. Ya boleh. Beberapa wilayah Kota Binjai kan dikenal sebagai wilayah yang rawan bencana. Dalam kondisi seperti ini, seberapa penting sih partisipasi pemilih khususnya di wilayah rentan bencana? Ya kalau ditanya pentingnya sih sangat penting ya, karena suara masyarakat itu menentukan pemimpinnya. Gitu. Ya kalau menyangkut bencana, ya pengamatan kami selaku media tergantung bentuk bencananya gitu. Kalau dimungkinkan untuk dilaksanakan seperti dilakukan KPU beberapa tahun yang lalu, 2024 ya? 2024 misalnya, ya. Itu banjir di bulan November juga. Iya. Terjadi PSU ya kan? Pemilihan susulan. Ya, berhubung karena kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemilihan di kotak suara. Jadi akhirnya mereka musyawarah, komisioner dan juga pemerintah daerah memberikan ruang untuk memberikan korban-korban masyarakat yang terkena banjir dilakukan pemilihan susulan, gitulah. Nah itulah yang kita lihat pada waktu yang lalu ya berdasarkan pengalaman. Contohnya di wilayah mana saja Pak? Kalau di Binjai ini kayaknya ada beberapa wilayah seperti Kelurahan Berngam, Kelurahan Setia. Ya, ada lagi Pekan Binjai. Ya, ini memang daerah aliran das ya, yang memang rentan memang kalau terjadi ketinggian air di hulu, di hilir bakal banjir. Itulah ya. Pengetahuan saya seperti itu. Di lapangannya memang nggak mudah ya Pak ya. Tantangan apa saja yang biasanya dihadapi pemilih di daerah rentan bencana? Ya tiga daerah itu yang selalu rentan. Rentan ya. Mencirim? Sebagian kecil mungkin ada di sekitar alur anak sungai ya. Alur anak sungai Bangkatan juga termasuk itu. Ini Bonjol itu Pak, itu Kak yang sungai. Iya, itu juga Bonjol ya? Dan sekitarnya lah, Mencirim, Bonjol, Berngam, dan beberapa aliran lainnya kan, seperti Kampung Tanjung, Payaroba. Itulah beberapa daerah-daerah yang selalu terjadi bencana. Berarti bukan cuma soal teknis pemilunya ya Pak, tapi juga kondisi sosial sama kemanusiaannya ya. Misalnya mereka lagi banjir gini kan, kita mau pemilu susah nih, pasti kan ke TPS-nya gitu ya kan. Bener. Ya dalam kondisi seperti itu kan, ya mereka juga nggak mikirkan yang lain-lain lagi. Iya, pasti kan mikir diri sendiri dulu. Menyelamatkan diri, menyelamatkan harta benda rumahnya kan, keluarga. Kalau suruh pemilu ya mungkin ya gimana ya? Ya mungkin agak ekstrim juga kita nyuruhnya gitu kan. Lalu Pak, apa saja upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu agar hak pilih masyarakat tetap terpenuhi? Ya kalau itu kan
sesuai dengan apalah namanya tupoksinya lah gitu kan. Apalagi sekarang ini kan sepertinya dunia terbuka gitu. Dunia terbuka itu dalam arti dunia digital, ya kan. Ada saluran penyampaian informasi di beberapa channel, ya, misalnya Twitter, Facebook, ya kan, TikTok, atau dan lain-lain gitu ya. Mungkin ya KPU juga ya mungkin sudah profesional lah untuk itu gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Kalau berdasarkan sisi wartawannya gimana, Pak? Dari sisi wartawan, ya pemilih pemula malah yang lebih cepat mendapat informasi. Oh, pemilih pemulanya Iya, gitu. dari kan yang dewasa ataupun usia tua gitu. Pemilih pemula yang lebih cepat karena mereka kan apa namanya gadget tadi itu kan nggak lepas dari genggamannya setiap hari, mulai dari pagi mungkin sampai ke pagi besok. Inilah dia. Mungkin sekarang lebih mudah, nggak seperti dulu gitu kan. Kalau dulu mungkin kan datang person ke person, gitu kan. Saya itu aja. Gitu. Oke, Pak. Kalau gini, kalau dari sisi masyarakatnya sendiri, apa yang bisa dilakukan agar tetap berpartisipasi walaupun sedang terjadi bencana? Ya, ini agak rumit namanya ini. Ya, kita lihat dulu ya lah kondisi sosialnya gitu ya. Ya, jika mereka menyadari akan melakukan hak pilihnya, ya mereka juga pasti berpartisipasi untuk datang ke TPS gitu. Tapi ya mungkin jangan ada pemaksaan gitu. Tapi kita kasih himbauan lah yang bisa mereka terima gitu. Oh, Bapak ada nggak gitu tips-tipsnya untuk masyarakat gitu? Tips-tips untuk masyarakat ada nggak? Di masyarakat? Masyarakat yang di wilayah rentan bencana gitu, untuk tips-tips pemilunya ada nggak? Dari sisi wartawannya. Misalnya mereka supaya jangan termudah hoax atau jangan ada politik money gitu. Oh, money politik. Money politik. Kalau money politik ini kayaknya ya susah ya. Susah. Kalau dari kacamata media ya nggak rahasia umum lagi nih. Tinggal lagi saja ketahuan aja. Ya, karena udah begitulah memang bukan tradisi ya, tapi kebiasaan tentunya. Nah ini juga faktor dari legislatif loh. Legislatif ini bersaing, bertarung, akhirnya mereka bagaimana bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya dengan cara yang mereka mampu. Ya, inilah dia. Bukannya ada undang-undangnya ya Pak? Kalau soal kayak gitu. Ya sebenarnya memang ya nggak boleh kan. Ya sebenarnya harus nggak ada sih money politik gitu kan. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Kita nggak bisa tunjuk siapa lah gitu, tapi itu yang terjadi di kacamata media, baik di saya rasa secara nasional juga begitu. Kalau masalah hoax gimana? Kita kan harus pandai menyaring hoax nih. Sekarang kan muncul media kan sering-sering munculkan yang isu-isu yang bagian miring-miring atau yang mungkin kurang benar kayak hoax gitu. Kita sebagai masyarakat yang supaya kita menjadi masyarakat yang cerdas itu gimana tipsnya? Ya itu memang kembali kepada personnya ya kan, lagi. Sumber daya manusianya gitu. Memang, kalau mereka cerdas mungkin nggak mudah terpancing dengan informasi yang hoax atau belum tentu kebenarannya gitu kan. Tapi kalau yang dia selalu bersosialisasi dengan teman ataupun kelompoknya, dia akan sharing itu informasi itu gitu. Jadi dia mudah untuk mendapatkan informasi yang benar. Apa harapan Bapak terhadap partisipasi pemilih di wilayah rentan bencana ke depannya? Ya, ke depannya kita berharap masyarakat pemilih, terutama yang di dampak bencana ya, banjir lah itu kan ya. Kita berharap juga partisipasinya yang akan lebih ditingkatkan lah gitu. Karena ya banjir ini kan bencana ini kan nggak kita inginkan gitu kan.
perencanaan. Tapi pemilu ini lebih kita tentukan karena suara kita menentukan suara pemimpin yang akan kita pilih. Itu nyangkut juga nasib kehidupan ke depannya. Ingin mau lebih baik ya kita harus hak kita dulu harus kita duluankan untuk jadi memilih pemimpin tadi. Saya rasa itu aja, Bu. Pesan singkat Bapak untuk Sobat Demokrasi ada nggak? Sobat Demokrasi. Iya, untuk teman pemilih. Ya, Sobat Demokrasi ya transparansinya gitu ya. Lebih ditingkatkan lagi ya. Karena memang di era sekarang ini kan apalagi informasi bisa cepat gitu ya. Dengan digital tadi kan ya akan lebih-lebih inilah lebih suka mensosialisasikan lah gitulah. Juga termasuk salah satunya pandai-pandai milih hoax gitu ya Pak, ini hoax atau enggak gitu ya, termasuk ya. Oh ya, itu memang harus cerdas gitu. Kita menyikapi konten ya ataupun informasi itu ya harus cerdas ya. Ya takutnya kan gini kan ada paslon nih mau nyalon gitu ya kan Pak. Terus tiba-tiba dia diterpa isu begini-begini, nanti kan jadi terpengaruh ke suaranya. Kita kan sebagai teman pemilih kan harus cerdas gitu ya Pak ya. Ya pasti ada itu. Ya isu-isu miring ya. Pasti kan. Kampanye hitam terhadap beberapa calon gitu ya itu pasti. Tapi ya yakinlah mungkin dengan tawarkan program ataupun isu kampanye calon tadi mungkin masyarakat lebih paham gitu dengan sikap dari sang calon tadi yang akan dipilih. Oke Pak, yang terakhir pesan apa yang ingin Bapak Budi sampaikan kepada pemilih di wilayah rentan bencana? Pesan ya. Ya? Pesan ya. Ya pesan yang saya hanya bisa menyampaikan berharaplah pada masyarakat pemilih yang berada di daerah rawan bencana ya biarlah bencana juga berlalu ya kan, tapi hak pilih juga harus disalurkan ya. Artinya ini dalam situasi bencana ya jangan semua menjadi duka gitu. Ya, utamakan juga memilih karena satu pilihan itu menentukan untuk kedepannya, 5 tahun kedepannya. Supaya karakter pemimpinnya yang berubah gitu kan, seperti apa gitu untuk kebaikan ke depan. Caranya itu aja. Terima kasih untuk Bapak Arma Delisa Budi yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk podcast di PU Kota Binjai. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Pak. Hati-hati di jalan pulangnya. Teman pemilih, kita sudah pada akhir proses podcast hari ini. Bersama saya Kristi Babrina, saya pamit undur diri. Bila ada kritik dan saran, boleh di kolom komentar. Jangan lupa di follow, like, share, dan komen agar YouTube ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi teman pemilih sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam sukses, KPU melayani.